Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kabar baik ya. Semoga ibu harap pada pagi hari ini anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mulai pembelajaran untuk yang pertama ya. Materi yang pertama untuk kelas 11 keperawatan, yaitu tentang hak atas kekayaan intelektual. Jadi pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi selama untuk 2 jam pelajaran. Anak-anakku semuanya nanti bisa komen di bawah absen ya, dari kelas berapa, namanya siapa, supaya nanti Ibu rekap. Terus nanti Ibu akan masukkan ke absensi, oke? Nah, untuk selanjutnya, marilah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Selanjutnya, Ibu akan selalu mengingatkan untuk anak-anakku semuanya tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, selalu menggunakan masker, dan tetap di rumah. Oke, yuk selanjutnya kita langsung ke materi saja, yaitu tentang hak kekayaan atas intelektual. Oke, langsung saja kita langsung ke materi ya. HAKI, hak kekayaan intelektual atau Intellectual Property Rights. Apa sih konsep HAKI itu? Nah, HAKI adalah hak ya. Hak itu adalah kewenangan, kekuasaan atau berbuat sesuatu menurut UU dan wewenang menurut hukum. Kemudian kekayaan yaitu hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. Kemudian kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, misalnya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dari kekayaan intelektual tersebut dihasilkanlah suatu pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Maksudnya adalah misalnya kalian itu membuat suatu produk yang orang lain itu belum bikin. Nah, itu adalah suatu inovasi, itu kan dari pemikiran kalian sendiri. Otomatis itu kalian harus mencurahkan ya, curahan tenaga, waktu ya, biayanya untuk memperoleh suatu produk itu yang bisa membuat orang lain itu mau meliriknya. Nah, itu adalah suatu kekayaan intelektual atau kemampuan intelektual yang kita miliki, dan tidak semua orang itu bisa, tapi tidak semua orang itu mampu, tapi semua orang tuh bisa kalau punya niat ya. Kemudian dasar dari HAKI adalah karya intelektual, yaitu hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. Kalau kalian punya ide apa, misalnya nih membuat apa yang belum ada ya, misalnya nih dari yang sekarang baru ngehits itu produk-produk misalnya kosmetik gitu ya, atau mungkin yang sedang dibutuhkan banyak orang lain adalah hand sanitizer tapi dari bahan alam yang bisa digunakan lama expirednya. Itu kan suatu pemikiran yang membutuhkan intelektual yang tinggi. Kemudian dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial kekayaan atau hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang lain. Kalian membuat produk, mencurahkan waktu, tenaga, uang seperti itu. Kan niatnya itu kan bisa diperjualbelikan. Jadi harus mengandung nilai ekonomis supaya modalnya juga yang kita miliki atau modal yang kita gunakan kan balik lagi seperti itu. Kemudian hak kekayaan intelektual atau HAKI.
adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual. Kemudian tujuan penerapan haki adalah mengantisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain, kemudian meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Kalau kalian sering melihat berita yang sedang ngehits kemarin itu, yang baru booming itu kan ada nama geprek dari Geprek Bensu ya, punyanya Ruben Onsu itu. Nah itu kan dulu pada saat awal, kalau kalian membaca beritanya dari awal itu kan sebenarnya itu kan punyanya 2 orang. Jadi satu perusahaan didirikan oleh 2 orang bekerja sama, kemudian namanya itu mereka membuat suatu inovasi yaitu membuat restoran ayam geprek dengan nama Bensu. Nah, Bensu itu kalau dari ceritanya itu kan diambil dari nama Beni Sutoyo atau siapa itu saya lupa. Kemudian ternyata juga digunakan namanya juga bisa Bensu. Jadi awalnya itu sebenarnya kan digunakan si Ruben Onsu itu sebagai ambasadornya ya. Atau yang istilahnya tuh artis yang bisa untuk nanti laku kayak gitulah. Nah, tapi dengan seiring waktu, kemudian si Ruben Onsu ini kan mendirikan sendiri dengan nama yang sama. Tapi kalau yang pertama itu adalah Ayam Geprek Bensu, kalau yang punyanya Bensu itu kan namanya Geprek Bensu saja. Jadi Geprek Bensu. Kemudian terjadilah suatu istilahnya itu rebutan nama, karena pangsa pasarnya ternyata dari nama Geprek Bensu ini yang lebih banyak diminati oleh masyarakat, ya kan? Mungkin mulai dari manajemennya, kemudian mungkin dari rasanya gitu kan, lebih enak di Geprek Bensunya. Dan mereka sudah terpisah seperti itu. Akhirnya kan kemarin ribut-ribut ya, sidang-sidang kayak gitu, hanya memperebutkan nama Geprek Bensu karena sudah ada di pangsa pasar. Seperti itu ya. Itulah kenapa sih tujuan kita itu kalau punya produk kemudian kita patenkan, nah itulah tujuannya seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk atau karya kekayaan intelektual adalah penemuan, desain produk, literatur, seni, pengetahuan atau software, kemudian nama dan merek usaha, know-how dan informasi rahasia, desain tata letak IC atau varietas baru tanaman. Penemuan itu misalnya kita menemukan ya, kalau sekarang kan yang baru booming lagi adalah penemuan obat corona yang dari obat-obat herbal alami. Kalau mungkin yang sedang sekarang ngehits, tapi saya tidak akan bilang itu siapa ya, nanti nggak ikut-ikutan. Jadi maksudnya penemuan obat seperti itu juga bisa menjadikan kekayaan intelektual itu maksudnya dihak patenkan seperti itu. Jadi supaya kita sudah terdaftar dan orang lain itu tidak bisa mencatut nama kita atau produk kita, karena kita sudah punya hak paten dari produk itu sendiri. Kemudian desain juga supaya nggak dicontoh sama orang lain. Kemudian literatur, kita menulis, kita punya cerpen, kita punya bikin novel, itu kan ada pengarang itu harus dicantumkan. Atau mungkin kita sedang membuat literatur terkait dengan skripsi kayak gitu, itu kan pasti ada daftar pustaka, karena memang kita tuh tidak boleh mencatut atau hanya mengcopy paste, itu nanti namanya jadi plagiat karena kita tidak mencantumkan nama pengarangnya. Kemudian seni juga iya, pengetahuan, software, apalagi nih nama dan merek usaha itu sekarang banyak sekali ya, yang kalau ada namanya itu sudah ngehit, sudah besar, akhirnya kita catut ikut-ikutan, itu banyak sekali. Tapi makanya kita harus mau mematenkan nama. Kalau kita mau punya usaha itu harus mau mematenkan ya. Kemudian know-how, informasi rahasia itu maksudnya kalau misalkan kalian contohnya nih ya, membuat suatu resep makanan dan ternyata tuh rasanya tuh lebih enak dari makanan sebenarnya sama. Jadi sama-sama membuat masakan opor ayam, tapi ternyata punya kamu itu lebih enak. Nah, itu mungkin ada bumbu rahasianya yang tidak bisa kamu
tahukan kepada orang lain. Nah itu. Kemudian desain tata letak, banyak ya kalau misalkan kita sebagai desain interior itu biasanya kan orang itu kalau sudah punya jiwa seni yang tinggi, dia pasti punya ekspektasi yang tinggi juga terhadap suatu produk atau suatu hasil karya. Jadi kalau misalkan dia sebagai seorang desainer atau mungkin desain suatu ruangan, dia pasti punya inovasi sendiri. Nah itu biasanya kalau kita tidak mau mematenkan ini, oh ini punyanya si A, itu pasti akan dicontoh atau dicatut. Contoh pun nggak apa-apa kalau misalnya itu mencantumkan dari misalkan literatur dari siapa kayak gitu. Kemudian menciptakan varietas baru tanaman. Sekarang juga baru ngehits ya tanaman-tanaman, misalkan ada bougainville yang dalam satu pohon itu ada 4 warna, ada merah, ada ungu, ada putih, ada kuning kayak gitu kan. Itu dia membuat suatu varietas tanaman yang baru kayak gitu. Kemudian adalah tujuan penerapan haki adalah udah ya tadi ya, antisipasi kemungkinan. Oke, terus kemudian bentar. Oke, peraturan perundang-undangan hak Indonesia itu banyak. Ada UU, ada beberapa ya tentang hak cipta, tentang paten, tentang merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, atau perlindungan varietas tanaman. Karena kan misalnya nih kamu menciptakan sesuatu tidak kamu patenkan, akhirnya orang lain mengambilnya dan dia yang pertama malah yang mematenkan, akhirnya kan padahal yang menemukan kamu. Makanya di Indonesia itu punya peraturan juga, kalau misalnya memang kamu sudah mempunyai suatu inovasi atau suatu produk yang belum semua orang itu membuatnya, silahkan untuk langsung bisa didaftarkan di haki gitu. Terus UU haki bagi Indonesia, perlukah? Ya, untuk awareness tentang copyright masih rendah sekali. Jadi kita sendiri mungkin juga sadar ya, kalian juga misalkan diberikan tugas kayak gitu kan, tugas dari guru atau tugas apapun, kemudian kamu itu hanya mengcopy paste saja tanpa mencantumkan nama pengarangnya, nama siapa yang menuliskan atau di blog tersebut siapa, itu sangat jarang sekali. Makanya selalu ditekankan kan, jangan lupa dikasih, kalau kalian mau mengcopy paste itu boleh, tapi diberikan nama pengarangnya atau nama siapa sih yang membuat tulisan itu. Jadi jangan sampai kita dibilang plagiat gitu ya. Kemudian Indonesia sudah punya UU Haki yang isinya memberi kendali penuh industri IT, sehingga terkesan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar Amerika dan tidak beri pihak pada industri lokal. Memang ya masih sangat rendah. Kita aja kalau misalnya lebih UU itu kalau kita pakai brand dari luar negeri ya. Tapi untuk brand lokal sendiri kita masih sangat rendah untuk mau untuk memakainya, mau untuk menggunakannya itu masih sangat rendah sekali. Kemudian, nah dari UU ini kritikan-kritikan yang sering muncul itu adalah ada yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat. Jadi selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas. Contohnya misalkan pencipta lagu gitu ya, pencipta lagu dinyanyikan oleh penciptanya lagu sendiri itu dia tidak booming, tapi setelah dinyanyikan oleh penyanyi A atau mungkin penyanyi B ternyata dia lebih booming lagi, ya kan. Itu kan banyak sekali sekarang itu fenomenanya seperti itu. Jadi sebenarnya yang menciptakan tuh ini, yang menyanyikan tuh penyanyi A, tapi di penyanyi A ini tidak booming lagunya. Nah setelah dinyanyikan oleh penyanyi B, nah dia sangat booming sekali, langsung boom. Nah itulah, jadi kadang itu gimana ya, ya mungkin rezeki juga ya kan, tapi juga sebenarnya kalau seperti itu sebenarnya diuntungkan dua-duanya juga, karena kan nanti juga dapat royalti seperti itu. Tapi kadang yang penyanyi B itu tidak apa ya, kalau kita melihat fenomenanya kan lebih banyak mengcover lagu, tapi dia mungkin tidak mencantumkan nama penyanyi aslinya atau seperti apa. Nah itu mungkin yang dimaksudkan merugikan salah satu pihak seperti itu. Kemudian ada yang berpendapat bahwa konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi baru.
Kemudian UU Haki bagi Indonesia perlukah? Keberhasilan proyek perangkat lunak bebas seperti Linux, Mozilla Firefox, dan server HTTP Apache telah menunjukkan bahwa ciptaan bermutu dapat dibuat tanpa adanya sistem sewa bersifat monopoli berlandaskan hak cipta. Misal kita kan bebas ya menggunakan pakai Mozilla Firefox, kemudian apalagi itu ya yang Google gitu kan, kita tanpa kita harus bayar, tanpa kita harus kita sudah menggunakan secara bebas. Kemudian produk-produk tersebut menggunakan hak cipta untuk memperkuat persyaratan lisensinya yang dirancang untuk memastikan kebebasan ciptaan dan tidak menerapkan hak eksklusif yang bermotif uang. Lisensi semacam itu disebut copyleft atau lisensi perangkat lunak bebas. Kemudian lingkup perlindungan haki, yaitu hak cipta atau copyright tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau misalkan kebanyakan sih ini kalau pada penyanyi, jadi tadi saya bilang kalau di penyanyi A tidak booming, di penyanyi B ternyata booming dan dia tidak menampilkan hak ciptanya atau copyrightnya. Kemudian hak milik industri atau industrial property adalah paten sederhana, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Ini yang termasuk dalam lingkup perlindungan haki itu di bawah ini ada beberapa ini ya yang dilindungi oleh haki. Kemudian ini tadi penjelasannya adalah hak cipta atau copyright itu melindungi sebuah karya. Kita punya karya sebuah lagu, kemudian melukis, lukisan kayak gitu. Kemudian kita bisa membuat contohnya mungkin patung yang unik kayak gitu ya. Itu kan, nah kalau kita bisa mematenkan mungkin itu akan dilindungi jadi dari haki karena tidak ada hak cipta ya, copyright kayak gitu. Atau kita membuat sebuah film. Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama, asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Contohnya, banyak muncul produk-produk yang semuanya itu sebenarnya kandungannya sama ya kan. Obat itu kan kandungannya sebenarnya sama tapi kan dia punya nama sendiri-sendiri atau merek dagang sendiri-sendiri yang sudah dipatenkan masing-masing perusahaan. Nah, boleh semua orang itu membuatnya. Hand sanitizer sekarang juga bisa dibuat semua orang awam pun sudah bisa membuatnya, tapi kan dia tidak punya hak paten, dia tidak punya hak untuk istilahnya itu memasarkan karena belum sampai ke tahap yang sampai dia harus daftarkan ke Menkes kemudian masuk ke BPOM itu juga belum, jadi masih sebatas boleh membuat karya yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Jadi boleh aja asalkan kita itu kalau misalkan memang mau menciptakan sesuatu ya, kalau mau mengcopy harus mencantumkan copyrightnya dari siapa gitu. Hak tersebut adalah hak untuk membuat salinan dari ciptanya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak untuk menyerahkan tersebut ke pihak lain. Kalau yang sekarang banyak itu dari dulu mungkin lagu ya, jadi lagu itu banyak sekali yang di penyanyi A nggak booming, di penyanyi B booming ya gitu. Kemudian hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Jadi saya menulis lagu nih, kemudian selesai dinyanyikan oleh si A, jadi harus langsung dilakukan hak cipta. Hak cipta ini milik saya, jadi tidak boleh orang lain itu mengakui kayak gitu. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu. Ciptaan yang dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan itu sudah langsung ya, jadi nggak perlu kita itu mendaftarkan. Saya ngomong kayak gini aja sudah menjadi hak cipta saya ini. Misalkan hari ini pelajaran PKK itu sudah menjadi hak cipta saya, bahwa ini hak saya ini untuk memberikan kalian materi seperti itu. Nggak perlu kita harus mendaftarkan terlebih dahulu.
Kemudian karya seni, seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, seni batik, fotografi. Kemudian ada ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kemudian ada drama, drama musikal, tari, koreografi gitu ya. Arsitektur, peta. Oke, seperti itu. Kemudian terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai itu lebih banyak ya kalau misalkan kita itu kalau misalkan kita mau membuat tulisan mungkin ya, kadang tuh kita juga butuh inspirasi dari orang lain kan ya. Meskipun akhirnya pun kita mungkin misalkan ngefans dengan penulis buku misalkan Mirawe kayak gitu, kita baca bukunya gitu kan, terus kita kadang terinspirasi dengan ceritanya tersebut. Kalau misalkan memang kita mau, biasanya disadurkan tuh dikutip dari kayak gitu, atau mungkin disadur dari, itu bisa, harus dilampirkan. Kemudian yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan. Kemudian seni dan sastra, ciptaan yang tidak orisinil, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata, ciptaan yang sudah merupakan milik umum, ketentuan yang diatur dalam pasal 13 UU tentang hak cipta. Nah, ini misalnya yang tidak dapat didaftarkan tuh contohnya contohnya itu misalkan mungkin kita bikin resep makanan atau apa yang mungkin itu semua orang tuh bisa membuatnya kayak gitu. Kemudian periode perlindungan atas suatu ciptaan, yaitu perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Oh ya, oke. Berarti maksudnya di sini adalah misalkan kamu membuat suatu buku, menulis buku atau menulis lagu, itu sudah otomatis langsung menjadi hak kalian, hak kamu ya, hak penulis lagu atau penulis buku itu sampai penciptanya meninggal dunia. Kemudian jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhir meninggal dunia. Hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Berarti berlaku 50 tahun ya. Oke, contoh hak cipta adalah Microsoft membuat software Windows gitu ya. Microsoft yang berhak membuat salinan dari Windows adalah hanya Microsoft-nya sendiri. Jadi nggak boleh, meskipun orang itu adalah pintar sekali IT, tapi dia tidak boleh untuk membuat salinan sebuah suatu program kayak gitu. Kemudian copyleft atau strategi Indonesia bebas pembajakan, banyak sekali ya kalau di kita itu bajak itu kan banyak ya, di pasar-pasar itu masih menjual kaset CD bajakan ya, karena memang ya sebenarnya memang mahal, karena sebuah karya cipta itu harus dihargai dengan nilai yang tinggi ya. Karena kan menulisnya adalah butuh waktu, tenaga, pikiran gitu. Copyleft adalah permainan kata dari copyright atau hak cipta yang memiliki makna saling berlawanan, right versus left. Copyleft adalah hak cipta untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga mendistribusikan ulang baik karya maupun versi turunannya. Lambang copyleft merupakan lambang hak cipta copyright yang diputar ke kiri. Jadi lambangnya beda. Kalau kalian mungkin sering kita tuh lihat, tapi kita mungkin nggak tahu ya, C dalam lingkaran tapi dulunya C. Kemudian kalau copyleft itu berarti C-nya dibalik. Ternyata adalah sebuah simbol hak cipta ya, baru kita tahu. Saya juga baru tahu ini. Kemudian copyleft diterapkan pada hasil karya seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. Pengarang dan pengembang yang menggunakan copyleft untuk karya mereka dapat melibatkan orang lain untuk mengembangkan karyanya sebagai suatu bagian dari proses yang berkelanjutan. Beberapa contoh lisensi copyleft adalah GPL atau General Public License, lisensi Creative Commons. Kemudian contoh copyleft adalah yang digunakan pada software open source. Nanti bisa dibaca sendiri juga ya, lisensi GPL digunakan apa, itu memberikan hak pada orang lain. Lalu saya berikan materinya.
Kemudian hak paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan invensi atau temuan. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten yang terdaftar dalam daftar umum paten. Jadi maksudnya kalau contohnya ini ya, teknologi yang terbaru itu mungkin di bidang kesehatan aja, di bidang teknologi itu misalkan mungkin menemukan suatu software perangkat lunak apa kayak gitu. Kemudian negara itu memberikan kamu hak paten untuk ciptaanmu tersebut. Kalau inventor itu biasanya kalau ilmuwan ya bersama-sama itu melakukan penelitian, itu misalkan misalkan membuat penelitian terkait dengan obat penyakit corona, itu kan nggak mungkin, biasanya nggak mungkin kalau kita tuh sendiri, biasanya bareng-bareng, banyak yang membantu kayak gitu. Kemudian fungsi paten adalah alat perlindungan menjamin hak komersialisasi, peringatan kepada pihak yang berniat melanggar, advertensi untuk meningkatkan value produk, alat monopoli perdagangan, informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut. Informasi paten merupakan informasi strategi riset suatu perusahaan. Oke, selanjutnya adalah haki dalam produk industri, yaitu paten. Perlindungan selama 20 tahun, contohnya adalah penemuan yang terkait dengan baterai litium. Kemudian paten sederhana adalah perlindungan selama maksimal 10 tahun, contoh antena flip tombol. Kemudian produk desain, perlindungan selama 10 tahun juga, contohnya adalah desain yang terkait pada bentuk, pola, dan warna pada handphone. Merek dagang, contoh gambar, simbol, karakter, atau gambar tersebut. Selanjutnya adalah pendaftaran paten. Ada dua macam sistem pendaftaran paten, yaitu adalah sistem first to file, adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Kemudian sistem first to invent adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam memberikan hak paten kepada pengusul, pemerintah Indonesia mengacu pada sistem first to file. Jadi kalau misalkan kita punya file atau suatu bentuk karya, kemudian pemerintah itu memberikan suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftarkan itu pertama kali. Jadi misalkan ada beberapa orang mendaftarkan nama yang sama dengan merek dagang, contohnya seperti itu. Tapi kemudian siapa yang pertama kali itu mendaftar, nah itulah yang diberikan hak patennya. Kemudian klaim adalah bagian terpenting dari suatu invensi atau penemuan yang dimintakan perlindungan, dan di dalam klaim diungkapkan semua kelebihan teknik dari invensi tersebut. Jadi kita mengklaim suatu produk itu punya kita atau punya saya gitu. Nah, di dalam itu kemudian saya akan memberikan suatu mengungkapkan apa sih kelebihan yang ada dalam suatu produk dari saya itu. Meskipun banyak orang yang juga bisa membuat produk tersebut, tapi kita memberikan keunggulan produk tersebut seperti apa kayak gitu. Kemudian jumlah paten atau industrial property dari beberapa produk terkenal. Misalnya contohnya adalah Sony. Sony itu banyak ya, ada TV, kemudian televisi, kemudian ada HP, apalagi ya, kemudian mesin cuci, radio, tape, memiliki 38.586 hak paten. Banyak sekali ya. Kemudian Boeing itu kalau yang saya tahu itu
pesawat, kemudian naik itu sepatu, kemudian kaos, sandal ya gitu. Kemudian manfaat penelusuran informasi paten yaitu untuk mengetahui apakah suatu ide penemuan atau hasil penelitian itu memiliki kadaluarsa. Kalau kadaluarsa itu lebih ke arah yang produk makanan atau mungkin produk-produk yang bisa kita gunakan sehari-hari. Misalnya ya tadi makanan, kemudian ada apa itu namanya, sabun, deterjen, itu kan pasti ada masa kadaluarsanya. Kemudian duplikasi terhadap paten yang telah ada, tidak sesuai dengan tren perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan tren kebutuhan pasar. Jadi kalau kita tuh misalkan mau mengetahui apa sih sekarang tuh yang sedang booming produknya, itu bisa kita lihat dari informasi penelusuran informasi paten. Di apa ya, waktu itu saya pernah memberikan, kayaknya sudah pernah ikut pelatihan juga. Jadi kalian tuh bisa mencari nama atau mungkin nama produk yang kalian lihat itu apakah dia tuh sudah punya hak patennya milik orang lain tuh lewat haki. Jadi hak atas kekayaan intelektual itu di websitenya Kementerian Perindustrian sepertinya. Kemudian penelusuran atau searching informasi paten dapat dilakukan di beberapa website ya. Ada dari oh ya ini beberapa nih. Ada dari DGIP Go ID. Kemudian ini ya, nanti kalian bisa lihat melakukan searching pada beberapa website berikut. Kemudian informasi paten yaitu pengguna itu adalah dari pemerintah, inventor tadi adalah yang penemukan, kemudian peneliti dan mahasiswa universitas, biasanya yang lebih menemukan suatu hasil penelitian seperti itu. Kemudian institusi R&D dan juga perusahaan. Bermanfaat untuk tahapan R&D Kemudian informasi paten adalah pengguna, pemerintah, inventor. Pengguna adalah pemerintah, inventor, peneliti dan mahasiswa universitas, institusi R&D dan juga perusahaan. Bermanfaat untuk tahapan R&D adalah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengembangan produk dan tahap produksi. Kemudian ini tadi ya, tahap perencanaan adalah penelusuran paten tadi ya. Kita harus, kalau misalkan kita mau bikin produk itu namanya apa, kita menulis dulu, searching dulu apakah dia sudah punya hak patennya milik orang lain atau belum. Kalau misalkan memang tidak ada, nanti baru kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian memonitor pengajuan paten oleh kompetitor dan memonitor lisensi paten. Ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Tahap pengembangan produk juga adalah penelusuran paten, penelusuran merek dagang, karena kan juga hampir sama-sama juga ya nama merek dagang itu, tapi kita menelusuri aja nanti misalnya itu sudah menjadi milik orang lain tapi mungkin dengan nama yang berbeda mungkin bisa. Kemudian tahap produksi, setelah kita sudah tahu bahwa itu belum dipakai oleh orang lain, baru kita memproduksi secara massal. Kemudian merek dagang itu hampir semuanya itu kadang-kadang tuh sama ya. Misalnya tadi contohnya adalah KFC itu misalnya KFC Kentucky Fried Chicken. Ada yang sekarang juga mungkin warnanya hampir sama, logonya sama, tapi namanya beda. CFC kayak gitu ya. Chicken Fried Kentucky gitulah, itu namanya merek dagang atau trademark. Nah, itu adalah digunakan oleh pebisnis untuk identifikasikan sebuah produk atau layanan, meliputi nama produk atau layanan beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut. Nah, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Kalau misalkan sudah 10 tahun itu harus diperpanjang supaya tidak digunakan oleh orang lain. Kayak gitu. Kemudian rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis.
misalnya resep minuman Coca-Cola, kan kita nggak tahu ya, Coca-Cola itu dibikinnya dari apa, resepnya seperti apa, kan kita nggak tahu. Dan itu namanya adalah rahasia dagang yang tidak boleh diketahui oleh umum. Kemudian desain industri juga ya. Selanjutnya adalah terkait dengan desain tata letak yang tadi saya bilang, misalnya ada suatu apa ya, desain interior, dia membuat desain interior yang bagus, yang menarik, yang bisa membuat apa ya, orang lain tuh senang melihatnya. Nah itu kalau misalnya kita di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Nah itu maksudnya sebuah kreasi atau rancangan kita tuh membuat suatu apa, desain ruangan kayak gitu misalnya ya, contohnya seperti itu. Nah kadang kan orang lain itu mau mencontoh milik kita atau mencontoh desain kita tanpa memberikan nama. Nah makanya kalau misalkan kita mau mempublishnya itu cantumkan nama kita, adalah hak ciptanya adalah ini, yang membuat adalah saya, misalkan seperti itu, namanya siapa. Kemudian ini tadi sudah. Oke. Maaf. Oke, sudah selesai ya. Jadi ini terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Atau nanti anak-anak bisa juga apa ya, sambil belajar, sambil nanti bisa meminjam, kalau misalnya masih kurang paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin nanti anak-anak bisa membaca buku dari perpustakaan yang kemarin ibu sudah apa namanya bilang ya, silahkan untuk meminjam buku di perpustakaan. Kemudian nanti kalian misalnya nih yang rumahnya dekat nanti bisa barengan, tapi kalau misalkan memang ada yang jauh ya kalau bisa ke sekolah, tapi jangan bareng-bareng, nanti satu-satu aja. Jadi boleh pinjam di perpustakaan kemudian dibawa pulang dan nanti bisa dibaca-baca gitu ya. Mungkin ini yang bisa ibu sampaikan materi yang pertama untuk kelas 11 terkait dengan mapel PKK. Untuk selanjutnya nanti karena ini hanya 2 jam pelajaran, jadi mungkin minggu depan ya. Kemarin tugasnya sudah saya koreksi, kemudian sudah semuanya sudah kumpul ya, sudah saya rekap juga. Jadi mungkin hari ini kita materinya cukup sekian saja. Semoga nanti anak-anak bagi yang kurang paham boleh bertanya, atau mungkin bisa via WA ya, nanti via WA gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Salam sehat. Semoga anak-anakku semuanya tetap di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, minum yang banyak, minum vitamin, kemudian cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa menggunakan masker. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan ibu mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.